Terima kasih Bapa, adalah kehendak-Mu. Setiap kami, anak-anak-Mu, mengalami pemulihan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat pertahananku.
teduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kasih kebaikan-Mu. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau cintai dan kasihi. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Iya, semangat pagi semuanya. Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya, yang dicintai oleh Tuhan. Senang sekali hari ini Rabu, tanggal 8 Februari 2023, boleh bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan renungan kita masih dari kitab Amsal. Pasal yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu yang ada Alkitab di dekatnya, kita akan baca bersama-sama. Tapi yang tidak ada Alkitab, silakan perhatikan dengan baik-baik ya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah belajar, sekarang sudah tiba di Amsal pasal yang ketiga. Tapi dari Amsal pasal pertama, Amsal yang kedua, juga Amsal yang ketiga, mulai ayat pertama sampai ayat yang keempat, kita banyak belajar bahwa tujuan daripada Amsal ini ditulis agar supaya setiap kita ini ada di dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan, dilepaskan dari malapetaka. Ya, tujuan daripada Amsal ini bahwa agar supaya dalam hidup kita sehari-hari
ketika kita mendengarkan, memperhatikan, menyimpan dalam hati kita, dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka Bapak Ibu sekalian kita akan mengalami kesejahteraan. Tadi waktu kita sama-sama menggemakan Mazmur 91, ya, sebetulnya Mazmur 91 ini kalau kita baca berulang-ulang, kita hafalkan, itu gampang sekali. Tapi sengaja saya memang tidak mau menghafal, ya. Saya sengaja setiap menggemakan Mazmur 91 saya pelototi, saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dan selalu saya diberkati dengan apa yang ada di dalam Mazmur 91. Dan ternyata apa yang kita gemakan hari ini mirip dengan apa yang ditulis di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu masih ingat tadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita dilepaskan dari jerat penangkap burung, kita tidak akan terantuk batu, ya. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 ini tadi kalau diperhatikan bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita ini Bapak Ibu sekalian, maaf, mata kita pandangannya terbatas, ya. Kalau di depan sudah ada tembok, kita udah nggak bisa lihat apa yang ada di balik tembok. Atau mungkin ketika kita ada di jalan, di padang yang luas, ya kan, yang nggak ada apa-apanya, kita bisa memandang jauh, tapi ingat pandangan kita juga terbatas. Setelah lepas lebih jauh lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang ada di belakang situ. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita hadapi. Maaf Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini kita mendengar berita duka mulai kemarin bagaimana terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat di Turki, ya, dan korban jiwanya sudah hampir mendekati 10.000 orang, ya. Saya percaya mereka tidak tahu bahwa detik itu, hari itu, jam itu mereka akan mengalami gempa yang dahsyat seperti itu, ya. Nah, demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau agar supaya jalan kita itu lurus. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 ini berbicara tentang keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Misalnya yang paling gampang, urusan perjodohan, ya. Kita ini melihat kan terbatas cuman di mata. Wah, ini cakep, ini cantik, atau ini ganteng, ya kan? Dan lain sebagainya. Kita seolah-olah merasa bahwa itu adalah pasangan hidup kita. Maka itu waktu Nabi Samuel datang ke rumahnya Isai, rumahnya Daud, Tuhan bilang begini, "Hai Nabi Samuel, ya, jangan melihat ini dari parasnya. Manusia itu kan selalu melihat muka, tapi Tuhan melihat hati." Maka itu untuk urusan yang bisa kelihatan ini, ya, kita tahu di New York tuh yang namanya department store itu, wow, di mana-mana. Mulai yang kelasnya murah sampai dengan ke kelasnya yang begitu mahal. Tujuannya apa? Untuk memoles supaya apa yang dilihat oleh manusia ciami, ya kan? Belum lagi nanti kemudian ada salon kecantikan dan lain sebagainya. Semuanya untuk mempengaruhi apa yang dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Kembali kepada Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka itu Tuhan itu mau menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Kembali tadi untuk urusan perjodohan, ya. Tuhan mau supaya kita
tidak salah pilih dalam jodoh kita, ya kan? Demikian juga mungkin kita akan ambil keputusan yang besar. Keputusan yang besar misalnya beli rumah, atau keputusan yang besar kita mau pindah kota, pindah negara dari Indonesia ke Amerika atau Amerika ke Indonesia, atau apalah keputusan yang besar yang kita akan ambil. Tuhan itu mau supaya kita nggak sampai salah melangkah. Maka itu dari ayat yang kelima sampai ayat yang keenam ada 3 perintah Tuhan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ayat ini mau berbicara agar supaya kita ini mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Jangan gerusa-gerusu untuk perkara-perkara yang penting. Perlu tanya Tuhan, perlu bersandar kepada Tuhan, perlu tuntunan Tuhan. Supaya apa? Terhindar dari kerugian, terhindar dari hal-hal yang buruk di waktu-waktu yang akan datang. Sebab Tuhan tahu kalau kita salah memilih, salah memutuskan, maka resiko yang ada di depan itu adalah tanggung jawab setiap kita masing-masing. Kita nggak bisa begini. Kita memutuskan, memilih, ya kan? Misalnya kita yang ada di New York, tiba-tiba nih, kemudian memutuskan untuk pindah ke mana? Misalnya ke Chicago, ya kan? Ke Chicago tanpa tanya Tuhan, tanpa pimpinan daripada Tuhan, ya. Dan kemudian nanti waktu di Chicago mengalami hal-hal yang buruk, yang disalahkan adalah Tuhan, padahal tidak mengandalkan Tuhan. Seperti kami sekeluarga, waktu kami memutuskan untuk pindah ke Amerika, itu keputusan tidak berlangsung begitu saja. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami berdoa, kami berpuasa, kemudian tanya Tuhan, kemudian minta nasihat daripada senior-senior kami di dalam kerohanian, minta nasihat daripada pembimbing-pembimbing kami secara rohani. Nah, baru ketika di situ jelas tuntunan dan pimpinan Tuhan, maka kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Sebab pohon itu akan berbuah lebat di tempat yang tepat. Sekali lagi, pohon itu akan berbuah lebat di tempat yang tepat. Ya, saya selama di Amerika sering melihat yang namanya buah mangga. Ya, di supermarket itu banyak. Tetapi di New York ini hampir-hampir menurut saya belum pernah lihat yang namanya pohon mangga. Ya, konon buah mangga yang ada di New York ini didatangkan dari negara tropis yang terdekat, yaitu Meksiko, ya, atau dari Amerika Latin. Sementara yang bisa bertumbuh dan berbuah lebat di kota New York ini adalah buah apel. Maka itu julukan daripada New York itu Big Apple. Karena apel itu kalau ditanam di kota New York ini akan bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu peduli dengan masa depan kita. Karena sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mau agar kita ini punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada kepengertian kita sendiri dan dalam mengambil keputusan-keputusan, percayalah Bapak Ibu sekalian, keputusan-keputusan yang kita ambil nanti ke belakangnya itu pasti baik buat kita. Sebab baik buat Tuhan pasti baik buat kita. Mungkin awalnya kita tuh merasa berontak, kok begini Tuhan? Ya kan?
kok Tuhan larang ini, kok Tuhan nggak boleh ini, ya kan? Kita merasa inilah pilihanku, inilah keputusanku yang tepat. Padahal Tuhan jelas-jelas bilang, jangan, ya kan? Sebab apa? Tuhan tahu kalau sampai kita memutuskan hal yang salah, maka risikonya akan menyulitkan kita. Tapi seringkali ada banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan tuntunan Tuhan dan berjalan menurut keputusannya sendiri, ya. Maka itu saya selalu ajarkan kepada jemaat, dalam mengambil keputusan ada 3 bahkan 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apa kata Alkitab? Sebelum kamu atau kita memutuskan sesuatu, apa kata Alkitab? Apa kata firman-Nya? Yang kedua, apakah ada damai sejahtera? Yang ketiga, lihatlah situasi dan kondisinya. Dan yang keempat, baru kalau kita bingung dengan 1, 2, 3, yang keempat, carilah hamba Tuhan yang senior, pembimbing rohani yang takut akan Tuhan untuk minta nasihat. Sebab apa? Agar ke depannya kita tidak sampai salah, ya. Nah, kembali kepada Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka di dalam Yesaya 45 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga berkata begini, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu yang berjalan di depan kita. Dan dia yang akan meratakan gunung-gunung yang ada di depan kita itu loh. Yang menghambat kita itu, yang membuat kita terjatuh, yang membuat kita mengalami hal yang sulit itu Tuhan sendiri yang akan meratakan. Bahkan Yesaya 45 ayat 2 tadi berkata, Tuhan yang berjalan di depan kita itu Tuhan yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan yang mematahkan palang-palang besi. Saya suka banget dengan Yesaya 45 ayat 2 sampai 3 ini. Ini ayat favorit juga di dalam keluarga kami. Nah, karena Tuhan yang berjalan di depan kita, maka ayat yang ketiga dari Yesaya 45 itu berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Wah, keren banget. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup ini tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mengakui Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan dibuat terkaget-kaget. Sebab banyak berkat Tuhan yang tersembunyi, yang kita nggak tahu, yang ada di depan kita. Ketika kita sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan, maka itu akan dimunculkan, diberikan kepada kita. Ya, hari ini melalui Amsal pasal 3, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, Tuhan berbicara kepada setiap kita, setiap keputusan yang penting, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, tapi yang remeh-temeh, hari ini mau pakai baju warna hijau atau baju warna biru, tanya suamimu atau tanya istrimu, ya kan? Atau tanya ibumu, jangan tanya Tuhan, ya kan? Itu kan yang remeh-temeh. Tapi untuk hal-hal yang penting, tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Kalau hari ini mau makan apa, jangan tanya Tuhan, ya kan? Pergi aja ke dapur, lihat ada makanan apa, silahkan itu dimakan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa, materaikan setiap kebenaran firman Tuhan.
Biar di dalam setiap keputusan yang besar, keputusan yang penting, kami tidak berjalan dengan pengertian kami sendiri. Tapi kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau bersandar kepada Tuhan, dan kami mau mengakui Engkau di dalam setiap keputusan-keputusan kami. Dan kami percaya akan apa yang ditulis oleh Alkitab ini, Engkau yang akan meluruskan setiap jalan kami untuk mencapai pelabuhan kesukaan kami yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.